Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila al-mu'allif wal kitab wa syarihihi. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumina fid dharain amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum hafazatun. Qala Muhammad al-Khalili ruwiya anna Utsman bin Affan radhiyallahu an sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam kam min malakin 'alal insan. Faqala isruna malakan minhum malakun an yaminik ala hasanatik wa huwa aminun ala alladhi ayyasari fa iza amilta hasanatan kutibat fa iza amilta hasanatan kutibat asron wa iza amilta sayyi'atan qala alladhi ala shimal lilladhi ala yamin aktubu fayaqulu da'hu sab'a sa'atin la'allahu yatub fa idza lam yatub qala na'am uktub arahanallahu minhu. Sebagian dari malaikat yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani, sebagian dari bentuk kita beriman kepada para malaikat itu kita mengimani bahwa malaikat itu terdiri dari beberapa kelompok malaikat. Seperti yang kemarin sudah disebutkan, ada malaikat hamalatul arsy, ada malaikat hafun, ada malaikat ruhaniyun, ada malaikat karubiyun, ada malaikat safaroh, dan sebagainya. Sebagian dari malaikat yang wajib kita imani, kita percayai keberadaannya, itu adalah malaikat hafadzah. Hafadzah itu adalah malaikat-malaikat penjaga. Makanya di sini hafadzatun itu jamaknya lafadz hafizun. Hafadzatun jamak taksir. Qala Muhammad al-Khalili ruwiya anna Utsman bin Affan. Diceritakan bahwa dulu Sayyidina Utsman radhiyallahu an pernah bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman nanya begini, kam min malakin 'alal insan. Ada berapakah malaikat yang selalu mengikuti manusia, per individu manusia? Setiap manusia itu diikuti oleh berapa malaikat? Maka Nabi di sini menjawab, isruna malakan, ada 20 malaikat. Jadi kita itu selama 24 jam dalam sehari selalu diikuti oleh 20 malaikat yang setia mengikuti. Kalau kita angan-angan semua makhluk selain manusia oleh Allah diciptakan itu memang untuk melayani manusia. Selain makhluk, manusia diciptakan untuk kebutuhan dan melayani manusia. Bahkan sampai malaikat pun diciptakan untuk melayani manusia. Malaikat diciptakan untuk melayani manusia. Ada malaikat Malik, penjaga neraka, malaikat Ridwan, penjaga surga. Itu untuk melayani manusia. Malaikat Malik yang diciptakan sebagai malaikat yang tidak pernah senyum. Malaikat Ridwan diciptakan sebagai malaikat yang tidak bisa ngamuk, tidak bisa marah.
memang tidak bisa marah untuk melayani calon-calon penghuni surga. Malaikat Mungkar Nakir diciptakan untuk memberikan pertanyaan di alam kubur. Semua untuk manusia lah pokoknya. Ada makhluk yang berupa binatang, sapi diciptakan untuk manusia. Air diciptakan untuk manusia, batu diciptakan untuk manusia, buah-buahan diciptakan untuk manusia, semuanya pokoknya. Untuk manusia. Kambing diciptakan untuk manusia, rumput dan hijau-hijauan itu, sayur ya, sayur itu diciptakan untuk manusia. Kambingnya diciptakan untuk manusia, sayurnya diciptakan untuk manusia. Makanya ragusnya manusia itu kan di situ ya. Kalau kambing itu hanya maunya kan sayur, tumbuh-tumbuhan, rumput dan sebagainya. Kangkung, sawi kan mau ya, kambing itu. Hanya mau tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau manusia, sayurnya mau, kambingnya mau juga. Yang makan sayur ya mau, sayur yang dimakan manusia juga mau. Sayur-sayur. Kalau kambing dikasih nasi kan tidak mau. Makanya menurut sebagian penelitian itu makhluk yang rakus itu makhluk yang makan pakai tangan. Dan ternyata yang memakan pakai tangan itu hanya dua, manusia dan monyet. Itu pakai tangan, yang lain pakai mulut. Kok dikatakan rakus? Karena kalau binatang yang pakai tangan ini, binatang yang pakai mulut kalau mencuri itu mencuri untuk dirinya tok. Kayak ayam mencuri padi yang sedang dijemur, tentunya dicuri setelah kenyang pulang. Ketika burung mencuri padi yang sedang di ladang, dia itu mencuri untuk dirinya, ketika kenyang pulang. Tapi ketika yang makhluk pakai tangan ini mencuri, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarganya. Jadi itu nyangking pulangnya. Kalau manusia nyuri pisang, itu dibawa semua, pisang-pisang, tidak mungkin ada sisanya. Monyet juga begitu, monyet itu makan di tempat, setelah kenyang pisangnya dibawa pulang. Ingat istri dan anak-anaknya. Dan mikir besok lagi, besok mesti mau makan ini. Ya, malaikat hafadzah yang selalu mengikuti manusia kemana dia jalan itu ada 20 malaikat. Minhum, sebagian dari 20 malaikat itu ada yang malakun an yaminik ala hasanatik. Sebagian dari yang 20 selalu mengikuti itu ada yang di sebelah kanan, yang selalu nyati amal-amal baik. Wa huwa aminun ala ladzi ayyasari. Faida amil tahasanatan kutibat asron. Ini saling percaya, ini malaikat yang kanan dan yang kiri saling percaya. Jadi tidak saling ngeriwoki itu tidak saling ganggu. Yang kanan tugasnya hanya nyatet yang baik saja, yang kiri nyatet yang jelek saja. Lah ketika faida amil tahasanatan, ketika ada seorang berbuat satu kebaikan maka akan dicatat 10. Itu kan baiknya ya. Jadi minimal kalau amal itu amal soleh, amal baik, 1 kali diterima, 1 kali dikabul, maka minimal akan ditulis 10. Pelipat gandaan amal baik seperti itu. Kalau amal buruk kan 1. Jadi begini. Tapi amal baik itu untuk diterima, untuk dimakbul di sisi Allah ada beberapa persyaratan yang agak berat. Harus ikhlas, misalnya, harus syarat rukunnya harus benar. Syarat rukunnya harus benar serta harus ikhlas baru diterima. Kan begitu, ada syarat ikhlasnya. Tapi kalau kadung diterima maka minimal akan dicatat 10 minimal.
maksimal, tidak ada batasannya. Ya maksimal. Kalau kadung sudah dicatat, kalau sudah dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah, kalau sudah kadung dilipat gandakan jadi banyak, tidak akan terbatas sampai minimal 10 kalau kadung diterima. Tapi mau diterima agak sulit. Kalau amal buruk diterimanya tidak ada persyaratan. Ada orang berbuat maksiat, ini tidak dicatat sama malaikat kecuali ikhlas, tidak ada. Tapi kalau amal soleh akan dicatat sebagai amal baik, itu ada beberapa persyaratan. Ya. Ada beberapa persyaratan. Kalau maksiat kan tidak ada persyaratannya. Pacaran, mau ditulis baik, ntar dulu, ikhlas apa enggak ada. Ikhlas, enggak ikhlas yang namanya kemaksiatan dicatat. Tapi kan satu, mencuri misalnya, masa ada ikhlas ya, mencuri. Ikhlas enggak ada. Saya mencuri, tidak mungkin dicatat, belum tentu dicatat misalnya. Mencuri belum tentu dicatat, kan tergantung keikhlasannya. Tidak ada. Ya kalau amal soleh ya, ada seperti itu. Tapi enaknya itu amal soleh satu kali dicatat akan dicatat 10. Tapi kalau Allah menghendaki malah pelipat gandaannya luar biasa. Sampai berapa? Tidak ada yang tahu. Makanya ada salah satu ulama itu mengatakan Allah Ta'ala merahasiakan 3 perkara dalam 3 perkara. Ada 3 perkara dirahasiakan dalam 3 perkara. Satu itu ta'atuhu. Ya Allah, apa yang pertama itu? Ini yang ridhahu fi ta'atih, itu yang pertama. Atau ridallahi fi ta'atih, keridhaan Allah dalam ketaatan padanya. Perbuatan taat, perbuatan mengamalkan perintah, ridho dan tidaknya Allah itu dirahasiakan. Maksudnya gimana? Sekecil apapun amal itu tidak boleh kita sepelekan, karena kita tidak tahu apakah di situ itu yang kebetulan bareng dengan ridhonya Allah. Kadang amalnya sepele, tapi kalau kadang Allah menghendaki itu pahalanya luar biasa, maka akan terjadi balasan ganjaran pahala yang luar biasa. Dulu ada orang wali, orang naik pangkat jadi wali gara-gara balik kecoa yang lagi telentang. Kecoa itu kalau kadung telentang kan tidak bisa bangun. Nyakar gini mana caranya, dia cari pegangan tangannya gini, tidak bisa karena memang tidak bisa bangun. Itu ada seorang awalnya ahli maksiat, kemudian tangannya itu dipegangkan ke kaki kecoa, akhirnya punya pegangan dan bisa balik. Kalau kita angen-angen seberapa sih cuman amal balik kecoa tau. Tapi kalau kadung Allah itu sudah menghendaki, kita tidak tahu. Sekecil itu yang dalam pandangan kita Allah Ta'ala menghendaki, kemudian orang yang ahli maksiat itu diridhai dan diangkat jadi wali. Oh saya besok mau niru ya, kita tidak tahu, makanya kita akan tidak tahu ya. Tidak tahu yang mana. Intinya sekecil apapun amal itu kita tidak boleh sepele. Berarti amal yang besar belum tentu diridhoi, pasti diridhoi. Sholat diridhoi, puasa diridhoi. Tapi yang kadung Allah yang menghendaki ridho yang besar, balasan yang besar seperti apa, tidak tahu. Dulu ada ceritanya seorang perempuan yang biasa jual diri itu, yang pelacur itu, yang ngasih minum seekor anjing. Ini sudah terkenal ya cerita ini. Ngasih minum seekor anjing setelah dia kerja, pulang bekerja ngasih minum seekor anjing. Kemudian tiba-tiba diampuni dosanya oleh Allah, yang sekian besar itu dosanya diampuni, dan dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Jadi wali, masuk surga ya. Dimasukkan surga oleh Allah. Tapi jangan kemudian kita menganggap orang yang berbuat dosa dengan berbuat ngasih minum anjing itu pasti akan mendapatkan balasan seperti itu. Belum tentu, karena kita itu yang tadi itu tidak tahu, tidak ada yang mana, tidak ada yang tahu yang mana yang betul-betul
diridhoi oleh Allah. Gitu. Intinya sekecil apapun kita tidak boleh meremehkan. Yang kedua itu apa? Ghadabahu fi maksiati, murka Allah dalam kemaksiatan. Dalam kemaksiatan seperti apa yang Allah sangat murka, kemudian kayaknya tidak ada ampunan, kita juga tidak tahu. Maka sekecil apapun perbuatan maksiat tak boleh disepelekan karena kita tidak tahu seperti itu. Yang ketiga itu apa? Waliyahu fi ibad. Walinya Allah di mana itu? Di hamba-hambanya. Hambanya Allah, hamba Allah yang wali itu siapa? Tidak ada yang tahu. Karena memang disembunyikan. Berusaha sekuat mungkin disembunyikan. Gitu ya. Jadi intinya itu pelipat gandaan pahala sampai berapa tidak ada yang tahu. Kalau Allah sudah menghendaki bisa nanti melonjak luar biasa. Fa idza amilta hasanatan kutibat asron wa idza amilta sayyiatan, apabila kamu berbuat suatu yang buruk, suatu kejelekan, suatu kemaksiatan, maka qala allazi 'ala shimal lil ladzi 'alal yamin, maka malaikat yang berada di kiri kita itu akan minta urun rembuk ya kepada yang kanan. Gitu. Jadi tidak langsung nulis, tapi kalau yang kanan ada perbuatan baik langsung diterima misalnya, langsung tulis 10. Yang kiri kalau menemukan suatu perbuatan yang buruk, maksiat, dia masih bilang pada yang kanan, aktubuh. Gimana ini? Mau saya tulis apa enggak ini? Gitu. Aktubuh, mau saya tulis. Yang kanan kemudian bilang begini, dahu, biarin dulu. Sampai kapan? Sab'a sa'atin, sampai 7 jam dulu, biarin dulu. Kenapa? La'allahu yatubu, siapa tahu dia nanti tobat. Nah, gitu. Jadi saking baiknya Allah lah intinya ini. Berbuat maksiat biarin dulu sampai 7 jam, tobat apa enggak? Fa idza lam yatub, kalau dia tidak tobat, qala na'am uktub. Ya sudah tulis, memang kayaknya dia tidak akan tobat. Uktub arahanallahu minhu. Gitu. Sudah tulis kalau sudah 7 jam. Tobat itu maksudnya ya tobat-tobat beneran ya. Tobat itu kan rukunnya ada 3. Orang itu bisa dikatakan tobat kalau melakukan 3 perkara. Yang pertama itu an-nadamu, harus menyesal. Menyesal terhadap sesuatu yang dia lakukan sebelumnya itu. Dia berbuat kemudian menyesal. Menyesal beneran, menyesal. Bukan cuma ngomongnya tok, ya Allah saya menyesal. Tidak boleh, taruh takut diamuk nanti sama orang. Oh kan? An-nadamu ya, menyesal. Yang kedua itu al-iqla. Al-iqla itu mencabut diri dari perbuatan itu, maksudnya hentikan. Jadi dia misalnya berbuat maksiat, pertama menyesal, yang kedua itu hentikan. Jangan dia menyesal tapi si tak tutup nose. Bukan al-iqla ya. Jadi yang pertama menyesal, yang kedua tinggalkan perbuatan maksiat itu, al-iqla. Ketika itu juga. Yang ketiga itu al-azmu ala Allah ya'udah, yaitu tidak ada niatan mengulang kembali. Memiliki keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Ketika orang itu yang 3 ini sudah dilakukan, maka orang itu tobat. Ditambah satu lagi kalau berkaitan dengan manusia, meminta halalnya. Kalau dia mencuri sesuatu, tak cukup jangan tobat 3 perkara tadi. Nyuri sapi, saya menyesal. Misalnya, tidak mau mencuri lagi, tidak ingin mengulangi kembali, tidak cukup. Kembalikan sapinya orang itu, baru dia itu saya katakan tobat. Kembalikan, kalau memang berkaitan dengan hak azami. Ditambah ada 4. Kalau bukan berupa pencurian, ya minta maaf. Misalnya, pernah ngerasani, pernah menggunjing, minta maaf. Tapi tidak harus dikatakan salahnya. Kadang orang itu salah paham. Ya. Jadi ketika kita minta maaf pada seorang atas dosa yang pernah kita berbuat, yang tidak berkaitan dengan harta, seperti ngerasani dan sebagainya, yang tidak berkaitan dengan harta, ketika kita maaf, tidak harus
dikatakan salahnya, tidak harus dijelaskan. Saya minta maaf dulu pernah ngerasani kamu. Ngerasani apa? Kamu tak bilang pendek, celeng, ngentutan. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena berarti nyakiti 2 kali. Dulu waktu ngerasani sudah nyakiti. Sekarang mana disakiti lagi 2 kali. Tidak. Jadi minta maaf. Pokoknya minta maaf atas kesalahan baik disengaja atau tidak gitu saja. Jadi 4 ya kalau berkaitan dengan manusia. Lah ini yang ditunggu sama malaikat yang kiri itu. Ya sama malaikat yang kanan suruh tunggu dulu sampai 7 jam. Ya lumayan juga lama kasih kesempatan dia tobat. Tobat nasuha seperti yang tadi itu ya. Tobat nasuha. Dia betul-betul seperti itu. Jangan pernah bosan untuk taubat. Tapi bertaubatlah terus sampai bosan melakukan dosa. Taubat itu kan wajib ya. Wajib itu maksudnya gimana? Kalau ada orang berbuat dosa, kan sudah dicatat 1 dosa ya. Kemudian tidak tobat, dosa lagi. Kenapa? Karena tobat itu wajib. Kalau suatu kewajiban tidak dilakukan, berarti kan dosa. Berbuat suatu kemaksiatan, dosa. Setelah berbuat maksiat, dia punya kewajiban baru, apa? Tobat. Ternyata tidak tobat. Nah, berarti dosa dua kali dosa. Itu ya. Terus saya misalnya tidak usah tobat dulu, nanti kan bermaksiat lagi. Tidak usah dulu, nanti tak tumpuk setelah banyak baru bermaksiat. Itu tidak bisa. Kenapa? Ini bisikan setan namanya. Jadi sekalipun dalam dirinya itu kayaknya tidak pede. Tidak pede itu maksudnya kayaknya nanti akan berbuat dosa lagi itu kayaknya. Tidak apa-apa, tobat pokoknya. Tobat, gitu saja. Karena menurut Imam Ghazali kalau ada perasaan seperti itu, memiliki perasaan perasaan yang tadi itu nanti juga akan berbuat maksiat lagi. Itu bisikan setan. Sama Imam Ghazali itu suruh lawan. Ya. Caranya ngelawan gimana? Wong kita juga tidak tahu umur kita tuh sampai kapan. Bisa saja nanti setelah tobat langsung mati. Bisa. Jadi dia tidak sempat berbuat dosa kembali, dia mati bisa saja. Jadi tidak bisa memiliki pemikiran nanti juga akan berbuat dosa. Akan berbuat dosa lagi nanti tobatnya. Ya siapa tahu nanti belum sempat melakukan dosa sudah mati. Yang kedua, tobat itu kan pembersihan ya. Pembersihan diri dari kotoran dosa. Namanya pembersihan yang membersihan kayak orang misalnya setelah buang air besar kan cawi kan ya. Cebok ya. Pembersihan kan cebok itu. Tidak bisa orang itu misalnya udah usah cebok dulu, nanti kan ngengek lagi kan. Ya yang sekarang cebok dulu, cawi dulu, dan nanti kok ngengek lagi ya cawi lagi. Berbuat maksiat, tobat. Maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi. Terus sampai seperti itu. Sampai orang itu merasa bosan untuk bermaksiat. Saking seringnya orang itu memiliki kewajiban tobat. Orang itu memiliki kewajiban atau menyadari dirinya wajib tobat. Sampai malas berbuat maksiat. Saya malas mau bermaksiat. Nanti harus tobat. Misalnya. Sampai bosan mau melakukan dosa. Kenapa? Karena nanti harus tobat saya. Ada maksiat di depannya, enggak kenapa? Malas mau tobat. Ya enak kalau seperti itu. Tapi kalau malas mau tobat, dia tidak jadi berbuat dosa. Jangan dibalik, jangan malas tobat karena nanti mau berbuat dosa lagi. Tapi malaslah berbuat dosa karena nanti harus tobat lagi. Jadi intinya gimana? Ini gimana? Ini mencatat apa enggak ini? Katanya malaikat yang kiri. Tunggu dulu sampai 7 jam. Siapa tahu dia tobat. Kalau tidak tobat ya tulislah. Fasmul malakil ladzi 'alal yamin raqibun. Nama malaikat yang ada di kanan itu raqib. Di raqib itu pencatat amal baik. Ini anak kecil tahu semua tugas-tugas malaikat ini karena ada lagunya sekarang.
Jibril pembawa wahyu. Anak-anak kecil itu sudah tahu. Itu dakwah sebetulnya, kreatif dakwah ya. Saya mau hafal ini dulu itu sampai agak besar juga itu. Bahkan orang-orang yang sudah dewasa sekarang banyak tidak tahu tugasnya para malaikat itu. Azrail apa tugasnya? Yang bingung, udah hafal lagu, kalah sama anak-anak kecil. Sampai dewasa. Jadi kayak kreativitas dakwah, ngarang-ngarang seperti itu, menurut saya itu pahalanya besar sekali. Menghafal tugas-tugas malaikat, termasuk menghafal nama-nama keluarga Nabi. Alhamdulillah nama bapaknya itu kan banyak yang hafal gara-gara lagu itu. Seandainya tidak ada lagu, banyak yang tidak tahu nama bapak Nabi siapa. Ya. Jadi raqib ya, yang pencatat amal baik yang ada di kanan. Wa wallazi yaktubul hasanat. Raqib. Kadang kita bingung, raqib apa atid ya? Pokoknya raqib atid itu ada di kanan kiri. Yang kanan siapa? Tidak tahu, pokoknya raqib atid. Ya enggak juga. Yang raqib kanan, wasmul malakil ladzi ala shimal atidun. Nama malaikat yang ada di kiri namanya raqib. Namanya malaikat atid. Wa wallazi yaktubus sayyi'at. Terus wa malakani baina yadaik. Wa malakani baina yadaika, ada dua malaikat lagi di depan. Wa min khalfik, di belakang. Terus ada wa malakun qabid ala nasiyatik, ada malaikat yang khusus memegang ubun-ubun. Jadi pegang ubun-ubun ini. Idza tawaddu'ta lillah rafa'aka, apabila kamu itu tawaddu, adab asor, rendah hati. Apabila kamu rendah hati karena Allah, maka akan diangkat oleh Allah. Orang itu kalau rendah hati, maka dia itu akan dihormati oleh manusia. Ketika dia tinggi hati, maka dia akan direndahkan oleh manusia. Man tawaddu'ah, itu rafa'ahullah. Barang siapa yang rendah hati akan dia. Tapi rendah hati atau tidak itu sebetulnya bukan amal zahir, amal batin. Rendah hati atau tidak, sombong atau tidak, itu kan dalam hati. Tidak bisa kita memvonis karena dia kayaknya itu sombong, kemudian kita vonis pasti sombong. Karena sombong atau tidak itu kan di hati. Ada orang yang nampak sombong, tapi enggak. Ada orang pura-pura sombong, kadang ada. Sesuatu yang dianjurkan sombong itu salah satu yang saya tahu, dianjurkan, bukan dianjurkan sombong, dianjurkan menampakkan dia itu kayak orang sombong. Padahal tidak sombong, karena sombong itu di hati. Ketika apa? Ketika sedekah. Ketika kita sedekah, biar orang yang menerima itu enak nerimanya, maka tampakkanlah bahwa kita tidak butuh pada yang kita berikan. Padahal sebetulnya butuh. Biasanya kita mau ngasih uang 1 juta ya. Kadang orang yang menerima itu tidak enak. Ini tidak enak. Saya takut dia masih butuh untuk belanja istrinya, belanja anaknya. Kadang mau menerima tidak enak. Maka kalau seperti itu tampakkanlah kita tidak butuh. Ini 1 juta buat kamu. Buat apa uang 1 juta ke saya itu sepele misalnya. Kayaknya sombong itu, bukan. Ia menampakkan kesombongan, tapi bukan kok berarti sombong. Biar orang yang nerima itu enak nerimanya. Padahal uang 1 juta itu hasil mengumpulkan selama setengah tahun demi untuk melakukan sedekah itu. Tapi kita kadang kebalik ya. Sedekah itu kayaknya menampakkan ke orang yang mau menerima bahwa kita eman-eman sekali. Jadi malah yang mau menerima tidak enak itu. Ini uang 1 juta ini sebetulnya saya punya utang nggak sana belum bayar. Kalau seperti itu jadi mau nerima gimana? Ini mau sedekah banda sih ini. Aduh ya Allah. Ya itu salah satu yang saya tahu bahwa menampakkan kesombongan dalam kondisi seperti itu dianjurkan. Bukan sombong beneran ya. Kalau di kitab Al-Hikam itu ya pernah ada keterangan ini. Orang yang duduk di bawah belum tentu rendah hati, orang yang duduk di atas belum tentu sombong. Orang yang duduk di bawah dia akan dikatakan sombong apabila dia merasa dirinya pantas di atas.
Orang yang duduk di atas belum bisa dikatakan rendah hati kalau dia merasa pantas di bawah. Ada di bawah, rendah hati belum tentu. Kadang orang duduk di bawah dia merasa saya betulnya pantasnya di sana. Saya kan misalnya. Padahal duduk di bawah, sombong namanya. Padahal duduk di bawah. Kadang-kadang, seperti itu. Kadang yang duduk di bawah belum tentu rendah hati, yang duduk di atas belum tentu sombong. Ya. Wa idza tajabbarta 'ala Allah wa idza tajabbarta 'ala Allah kosok Makkah. Apabila engkau gumede itu sombong atas Allah, maka akan ngeremuk sama Allah ing sira. Ngeremuk itu menjatuhkan. Kadang orang sombong itu kan pengen dirinya dihargai, padahal tambah dia sombong, tambah akan dijauhi. Pamer, biar saya dihargai, padahal tambah pamer, tambah orang malas. Pemalakan ala syafataikan. Jadi tugasnya yang di ubun-ubun itu, yang megang ubun-ubun tadi, malaikat itu apabila dia itu rendah hati, maka akan diangkat oleh malaikat itu. Apabila dia itu sombong, maka akan dijulungupaken. Apa julungupaken itu? Akan dijulungupaken dengan ya. Dijenggrokno ya. Wa malakani ala safataika, ada dua malaikat yang di dua bibir. Laisa yahfadhani alaika illa salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dua malaikat ini tidak akan menjaga atasmu kecuali bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan mencatat kecuali yang salawat itu. Tugas yang dua malaikat yang ada di bibir. Wa malakun ala fika. Ada malaikat yang ada di mulut. Bibir sama mulut beda. Jadi banyak malaikatnya di kita itu ya. Kalau kita sadar dan beriman tentang hal itu, maka akan menjadi pencegah untuk berbuat maksiat. Ada yang di mulut, la yada'ul hayyatah awil hamamah tadkhulu fi fika. Malaikat yang ada di mulut ini akan menjaga agar mulut kita tidak dimasuki ular dan binatang melata, kegeremetan. Apa kegeremetan itu? Ya, kayak semut ya. Jadi ada penjaga aja mulut kita ini. Ada ular mau masuk, diusir sama ini. Ini ada di sini keterangannya. Malaikat yang ada di mulut akan bertugas untuk mencegah ular masuk ke itu dan kayak semut itu datang melata. La yada'u al-hayata, tidak akan membiarkan ular awil hawamah tadkhulu fi fika. Ada dua malaikat lagi di dua mata. Wa yuqalu innas mahuma, dan nama dua malaikat yang ada di mata itu namanya sawiyatun. Fahaula asratu amlakin, dan semua yang di atas itu semua tadi hitungannya jumlahnya ada 10. Ala kulli adamiyin. Setiap anak Adam yang tadi itu kita jumlah di mulut ada berapa, ubun-ubun ada berapa, depan ada berapa, di belakang ada berapa, itu ada 10 di setiap manusia. Lah katanya 20, iya siang dan malam, kan ini gantian. Fatanzilu malaikatul lail ala malaikatin nahar. Jadi malaikat malam 10, malaikat siang 10. Wahaula isruna. Maka semua yang malaikat siang dan malaikat malam itu semua ada 20. Malakan ala kulli adamiyin. Fahaula wahaula isruna malakan ala kulli adamiyin. Wa minhum katabatun wa hum alladzina yansakhuna minal lauhil mahfuz. Wa hum al malaikatul kiramul katibun wa minhum ashabu ajnihatin janahaini. Likulli wahidin minhum wa salasatin lisin fin akhar minhum wa arba'atin lisin fin akhar minhum wa yazidullahu fi khalqil ajnihati fi ghairihi
ma taqtadihi masyiatu wa hikmatuhu. Jadi semua malaikat itu ya yang tadi ada 20 itu sebetulnya bisa saja apa namanya bisa saja ditambahi. Jadi kalau Allah berkehendak ini anak ini kasih berapa malaikat bisa. Tambihun. Qauluhu hamalatun wa safaratun wa hafazatun wa katabatun. Jadi di atas itu ada malaikat hafadzah, katabah, safarah dan sebagainya. Itu hamalah dan safarah, hafadzah, katabah itu bi fathi ahrufiha asalasa, dibaca fathah semua. Hamalatun, safaratun, hafadzatun, katabatun. Wa hiya jam'u hamilin, jam'annya lafaz hamilun. Hamilun jadi hamalatun. Wa safirin jamaknya menjadi safaratun, wa hafidin jadi hafadzatun wa katibin. Wa kullukum makhluqun ay mawjudun bi ijadillahi iyahum ka ghairihim. Itu semua adalah hamba Allah, makhluk Allah semua. Allah Ta'ala yang menciptakan para malaikat itu. Abidullah, hamba Allah. Jadi ya sehebat apapun para malaikat itu tetap adalah hamba Allah. Tidak akan pernah jadi Tuhan. Fala yaquluna syai'an hatta yaqulahu kama huwa sya'nul abidil mu'addabin. Para malaikat itu tidak akan berkata apa-apa, tidak akan melakukan suatu apa-apa kecuali Allah memerintahkan. Jadi memang tidak punya nafsu ya malaikat itu. Makhluk yang tidak punya nafsu itu malaikat. Jadi kalau sudah kadung diperintah untuk sujud, maka sujud terus sampai hari kiamat, sampai Allah Ta'ala menyuruh perintah yang lain. Dia memiliki nafsu. Kalau manusia kan memiliki nafsu, suruh sholat, pengen tidur, suruh puasa, pengen rokokan. Pokoknya ada keinginan yang lain itu, selain yang diperintahkan itu. Suruh zakat, malah tidak zakat. Ada keinginan tidak melakukan. Malah malaikat kan tidak. Fala yaquluna syai'an hatta yaqulahu. La yusafuna bi dzukuratin wala bi unsatin. Cukup sampai sini. Suaranya tidak ada lagi, tidak enak badan. Cukup sekian, semoga ini ada manfaatnya, semoga ini barengan dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim.